everybody, how are you this morning? Mim harap kalian baik-baik saja tentunya. Are you okay for study? Are you ready? Harus siap dan tetap semangat. It's time we learn it math. Saatnya kita akan belajar matematika. Untuk kali ini kita hanya membahas soal-soal supaya kamu bisa mengerjakan tugas yang akan memberikan. Tentunya materi yang saya sampaikan hari ini, yang Mem sampaikan, sudah pernah dibahas ya. Simak ulang kembali video berikut ini. Oke, kita masuk soal nomor 1 PTS Gasal halaman 49, dibuka bukunya ya. Soal nomor 1 diperhatikan ya. Kalau kita lihat soal ini, berarti yang kita ingat adalah tentang sifat operasi hitung. Apakah itu sifat operasi hitung komutatif atau asosiatif dan distributif. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai n. Ya, gampang untuk menebaknya ini. Ya, lihatlah pasangannya. Oke, perhatikan pasangannya ini dengan ini sudah ada. Ya, pasangan ini sama dengan ini adalah 25. Ada ya. Kemudian lihatlah mana yang tidak ada pasangannya. Sudah? Angka berapakah yang tidak ada pasangannya? Itulah nilai n. Oke, bisa dipahami. Mem tidak akan memberikan jawaban. Tetapi dari penjelasan ini, kalian akan tahu pasangan yang mana belum ada. Angka berapa yang belum ada pasangannya. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Ya, perhatikan. Hasil dari 180 dibagi 5 ditambah 15 dikali 4. Ya, perhatikan. Setiap operasi hitung campuran yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang mana paling kuat, yaitu pembagian dan perkalian sama-sama kuat. Ya, penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Nah, dari soal di sini kita bisa lihat yang pertama adalah yang di sebelah kiri adalah pembagian. Berarti ini dulu yang kerjakan terlebih dahulu. Ya, setelah dapat hasilnya baru ditambah, baru kerjakan ini lagi. Berapa hasilnya? Ya, baru tambahkanlah ya hasil dari sini dan ini juga. Oke, cari sendiri. Kita lanjut soal nomor 3. Ya, ingat operasi hitung campuran. Nah, di sini ada tanda tambah dan bagi. Mana lebih kuat? Iya, tentunya yang lebih kuat itu adalah bagi. Berarti kamu kerjakan ini terlebih dahulu, ya. Kerjakan berapa ya hasilnya. Kemudian ini ditambah. Ini turunkan saja langsung. Ya, 291 ditambah 102 bagi 2 itu berapa? Di sini hasilnya baru jawab. Oke. Begitu ya, ingat operasi hitung campuran. Nomor 4, hasil dari 150 ditambah 30 kali 50. Ini yang lebih kuat mana? Perkalian atau penjumlahan? Ya, tentunya yang lebih kuat itu adalah perkalian. Ini dulu kerjakan terlebih dahulu, ya. Baru ini tambah, nih berapa ini? Turunkan langsung. Oke. Sama dengan ini dikerjakan. Oke, hasilnya cari sendiri. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan. Hasil dari 360 dibagi 3 ditambah 17 kali 5 sama dengan n. Baik, perhatikan di sini ada 3. Ada bagi, ada tambah, ada kali. Yang pasti kalau pembagian di sebelah kiri tentunya dia lebih kuat, sama seperti perkalian. Otomatis yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah ini.
Ya, cari tahu jawabannya. Kemudian tambah. Kenapa? Karena lebih kuat perkalian daripada penjumlahan. Ya, ini kerjakan yang kedua. Lalu dijawab. Ini hasil di sini, ini hasil di sini. Tambahkan berapa hasilnya. Oke, cari jawabannya, jangan salah menghitung. Itu kekurangan kalian. Mau cepat-cepat saja. Oke, diperhatikan lagi soal ini. Nah, kalau kita lihat soal ini, ya yang mana terlebih dahulu dikerjakan? Apakah pembagian? Atau dikurangi? Atau penjumlahan? Bagaimana? Oke, masih ingat? Dalam operasi hitung campuran, ya, dalam operasi hitung campuran, jika yang pertama nomor atau angka yang ada di dalam kurung itu terlebih dahulu dikerjakan. Ya, lihat. Ini adalah angka di dalam kurung ya, 137 ditambah 33. Kalau dia di dalam kurung terlebih dahulu kerjakan. Hasil ini buat di sini. Dikurang. Kenapa dikurang masih? Karena lebih kuat pembagian ini daripada kurang. Jadi tahap keduanya adalah ini yang dikerjakan. Bagi 150 bagi 3 berapa? Jadi hasilnya sama dengan berapa? Pelan-pelan saja, hati-hati. Kita lanjut ya. Lanjut nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. 27.525. Sorry ya. 525 dikurang 3.825 ditambah 325. Nah, pengurangan dan penjumlahan sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, kerjakan langsung dari sebelah kiri. Nah, ini kurangi terlebih dahulu, baru tinggal tambahkan. Ya, sama dengan. Gampang ya. Oke, kalau gampang cepat kita lewatkan. 8. Lihat soal cerita. Ya. Bu Ina membeli 157 bungkus coklat. Oke, ini operasi hitung campuran juga. Tapi simak dulu ceritanya. Oke, 157. Nomor 8 ya. Tulis 157. 157 bungkus coklat. Ia membeli lagi. Namanya membeli lagi otomatis ditambah sebanyak 13 pak. Ya. Setiap pak berisi 17 bungkus. Oke. Setiap pak berisi 17 bungkus. Nah, tadi kan ini dibelinya 13, ini berisi 17 bungkus, berarti dikalikan dulu. Oke. Nah, coklat tersebut akan dibagikan kepada 18 anak yang sering main ke rumahnya. Baik, sebelum dibagikan, ya, ini kita kerjakan dulu terlebih dahulu, ya. Berarti kita jawab 157 ditambah, ya. Ini dikalikan. Ya, kalikan di sini, hasilnya berapa? Nah, kalau sudah dapat perkaliannya, hasil perkaliannya jumlahkan aja. 157 ditambah sekian sekian sekian, ya. 157 ditambah sekian sekian sama dengan berapa? Ya, 157 ditambah sekian-sekian hasil dari sini, buat di sini sama dengan berapa? Hasilnya, ya, hasil dari sini sekian 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 dibagi. Dibagi berapa orang? 18, ya. 18 anak. Oke. 18 anak tadi katanya kan, sama dengan, itulah jawaban akhir.
Oke, boleh diulang-ulang nanti videonya ya, biar gampang. Next, number 9. Nilai desimal 1/8 sama dengan, ini desimal pasti ada koma-komanya kan begitu. Nah, Mem kasih contoh soal lain lah, biar kalian nanti kalau Mem ini buat langsung tahu. Nah, misalnya nilai desimal 1/4 itu sama dengan berapa? Nah, jawabannya adalah yang 1/4 ini kita rubah 4 kali berapa supaya 100. Ya, tentunya berikan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Benar nggak? 4 kali 25? 100. Kalau di sini 25, otomatis di sini juga 25. Berarti 1 kali 25 sama dengan 25. Sama dengan, ya, lihat. Kalau per 100, ya, kalau per 100, berarti 2 di belakang koma. Angkat saja yang di atas ini. 25. Kalau per 100 artinya 2 di belakang koma. Hitung dari belakang. 1, 2, 0 di depan. Berarti hasilnya 0,25. Sama seperti 1/8 ini. Jika kamu ganti ke per 100 misalnya, kalau hasilnya masih desimal, ganti ke per 1000. Ya. Oke, kalau sudah diganti ke per 1000, bagikan. Ya, 1000 bagi 8 itu berapa? Hasilnya nanti sama seperti ini. 1000 bagi 8 berapa? Kalau misalnya di sini berapa-berapa, di atas pun seperti itu juga. Oke? Next. Number 10. Oke, perhatikan soalnya. Suhu kristal es di dalam lemari pendingin mencapai negatif 8 derajat Celcius. Negatif 8 derajat Celcius. Setelah diletakkan di ruang terbuka, beberapa saat kemudian suhunya meningkat. Namanya meningkat berarti bertambah. Kalau dibilang menurun, berarti berkurang. Meningkat 9 derajat Celcius. Suhu es tersebut sekarang adalah berapa derajat Celcius? Coba diperhatikan. Coba diperhatikan. Ya, ini adalah penjumlahan di sini ada juga ya. Perhatikan, ingat ini sudah pernah negatif dan ini negatif, ini penjumlahan ya. Jika perhatikan angkanya, mana angka besar, 8 atau 9? 9 tentunya, berarti tanda notasi 9 ini adalah positif. Berarti hasilnya di sini positif. Ya, hasilnya di sini positif. Nah, untuk membandingkannya adalah berapa hasilnya? Itu selisihnya. Ya, selisih angka 8 dan 9. Tahulah kalian ya. Oke, lanjut next. Nomor 11. Jika bilangan pecahan di atas atau ini ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, hasilnya adalah, lihat baik-baik. Yang pertama, ini kita mau urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi, pertama kalau sama ini kan pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa. Sudah gampang kita untuk mengurutkannya. Lihat, ya. Lihat penyebutnya, sudah sama atau belum? Tidak sama, ya. Tidak sama, ini 4, ini 4, ini 3, ini 6, ini 8. Kalau tidak sama, tentunya kita harus cari dulu KPK-nya. Ya, KPK 4, 3, 6, 8. KPK 4, 3, 6, 8. Ya, nanti kalau kalian
cari itu ya, hasilnya itu KPK dari 4368 itu adalah 24. Oke, baru setelah itu kita kerjakan ya. Yang pertama dulu 5/4 yang kita kerjakan adalah ini terlebih dahulu ya, satu-satu. Caranya ya, buat di sini per. Ingat, KPK-nya adalah 24. 24 dibagi 4 berapa? 24 dibagi 4 berapa? Ini kita bagi ya. 24 dibagi 4. Kita simpan sini biar gampang. Oke. 24 dibagi 4 berapa? 6. Oke, 6 ya. 6 dikali 5 hasilnya 30. Oke. Berarti di sini per 24. Oke, selesai dulu satu. Baru ini kita kerjakan lagi. Ini tetap kita buat per 24 ya. 24 dibagi 4 tadi berapa? 6. Kalikan ke atas. 6 kali 3 18. Oke, lanjut lagi. 24. Ini ya. Lanjut. Oke, nanti di sini juga lanjut. Sini juga lanjut. Ini juga per 24. Nah, kalau misalnya sudah tersusun, ini kan sudah sama KPK-nya. Ya, sudah 24, 24, 24. Nah, lihat aja angka yang di atas. Semisal di sini 2. Di sini 7. Di sini 10. Oke. Nah, urutan dari terkecil, lihat aja yang di atas. Baru karena dibilang dari terkecil, lihat aja angka. Mana yang lebih kecil angka di sini? Semisal ini tadi ya, ini belum jawaban ya, ingat. Berarti angka yang kecil adalah 2. Terus 7. 10. Terus 18. 30. Nah, gitu. Jadi ini per 24, per 24 dan seterusnya. Begitu cara mengerjakannya. Nah, misalnya kan, kalau itu urusannya berarti 2 per 24 contohnya, berarti urutan pertamanya adalah 2/3. Contoh, ini kan belum isi. Nanti kalau kalian isi, urutkan dari terkecil bilangan yang di atas atau bilangan pembilang. Next. Lanjut nomor 12. Mem kasih contoh saja ya. Contoh lain, tidak sama dengan nomor 12, supaya kalian paham saja ya untuk mengerjakannya. Perhatikan, pernyataan yang tepat untuk garis bilangan tersebut adalah yang pertama, kita lihat adalah ya, ini adalah bukan ini. Ini ya, 0 ini adalah garis tengahnya ya, garis tengahnya. Oke. Nah, garis tengahnya adalah 0 atau pembatasnya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat adalah garis yang paling bawah. Garis paling bawah ini ya, garis paling bawah 1 2 3. Tahapannya seperti ini. Bilangan yang pertama disebut adalah ini yang paling bawah. Bilangan yang kedua disebut ini ya, ini ya. Baru bilangan ketiga disebut ini. Bilangan ketiganya yang ini. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya, yang pertama tadi disebut adalah bilangan yang paling bawah. Nah, perhatikan, kita hitungnya dari sini ya. Nah, sampai garis di manakah ini? Berhenti di negatif 4 ya. Berarti kita tulis negatif 4. Oke, kalau sudah, perhatikan garis di sini. Dia berhenti di angka 4. Nah, kita hitung mundur dari sini. Dia dimulai dari negatif 4 ke 4. Kita hitung.
Ya, cara menghitungnya dari garis mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini kita buat kurang negatif 8. Oke? Nah, kalau sudah seperti itu, kita buat sama dengan, ya. Yang di atas ini atau yang terakhir ini adalah hasil. Kalau lihat nanti bukunya itu berwarna merah, itu adalah hasil. Perhatikan, dimulai dari start 0, berhenti di 4, finishnya di 4, berarti hasilnya 4. Ya, coba benar nggak ini hasilnya 4? Ya, boleh juga seperti ini ya, negatif 4. Nah, jika kurang berjumpa dengan tanda notasi negatif, dia akan berubah, ya. Ini ya, berjumpa dengan seperti ini, dia akan berubah menjadi positif 8. Oke. Nah, untuk menentukannya benar nggak 4? Coba perhatikan. Untuk menjawab penjumlahan dan pengurangan itu gampang, ya. Lihat saja angka yang paling besar, angka berapa? Angka 8. Tanda notasinya apa? Positif, ya. Kalau positif kan tidak ditulis, berarti positif. Oke, positif. Anggaplah seperti itu dulu. Terus ini selisihnya cari, ya. Selisih bilangan 4 dan 8 itu berapa selisihnya? Ya, tentunya bisa juga kita mencari selisih 8 dikurang 4. Jadi positif 4. Sama ya, seperti ini. Sama seperti soal nomor 12, ikuti saja petunjuk contoh yang memberikan ini. Oke, paham? Next. Ya. Nomor 13 itu hitung campuran juga ya. 80 tambah 650 dibagi 13 kurang 12 kali 4. Itu sama seperti yang soal-soal di depan yang sudah Mem kasih. Kerjakan saja yang mana lebih kuat ya. Tentunya pembagian. Ya, kerjakanlah pembagian terlebih dahulu. Ya sudah, kasih saja. Misalnya 80 ditambah 650 dibagi 13 dikurang 12 dikali 4. Oke, yang ditanya adalah berapa hasilnya, kan begitu. Nah, lihat ini, tanda-tanda ini dilihat. Udah membilang ya, bagi dengan kali itu sama. Ya, bagi dengan kali sama dengan sama. Terus penjumlahan dan pengurangan sama, ya. Jadi yang lebih kuat orang ini di bawahnya. Jadi kalau muncul duluan ini berarti yang kita kerjakan ya pembagian dan perkalian. Oke, supaya paham-paham saja. Jadi dari soal ini kita lihat yang pertama kita kerjakan tentunya yang mana? Iya, ini dulu kita kerjain karena ini pembagian, ya. Kerjakan. Ini turunkan saja, tambah 80. Ini kurang. Ini baru ini kerjakan, turunkan di sini. Udah? Bisa lah ya, gampil. Kalau sudah, ini kan penjumlahan dengan pengurangan. Langsung saja dari kiri. Oke? Sekarang nomor 14. Coba perhatikan, di situ ada contoh soal. Nelayan memperoleh 16,8 kg ikan tongkol. Ya, tulis 16,8. Dan 4/5 ikan tenggiri. Berarti dan itu 4/5 ikan tenggiri. Kemudian dari hasil tangkapan tersebut terjual 9,25. Berarti kalau terjual kita kurangi 9,25. Berapa
berapakah sisa ikan yang belum terjual? Jawablah. Nah, untuk ini 4/5 ganti ke desimal dulu ya. 4/5 ini kita ganti ke desimal terlebih dahulu. Sama seperti yang membilang tadi, ganti ke per 100. Kalau tidak bisa ke per 100, ke per 1000 ya. Berarti di sini dikali sama dengan per 100. 100 dibagi 5 berapa? 20. Benar nggak? 5 kali 20 100. Berarti kalau 20 di sini juga 20. 4 kali 20, 4 kali 2 berapa? 80. Oke, sama seperti yang membilang tadi. Kalau per 100, 2 di belakang koma, tulis saja dulu 80 pembilangnya. Hitung 1, 2, 0. Berarti hasilnya 0,80 atau 0,8, sama saja. Oke, jadi urutkanlah. Berarti 16,8 ditambah 0,8 dikurang 9,25. Ingat, untuk koma ya, tutup dulu sih. Oke, sejajarkan ya, koma. Ini anggaplah di sini koma. Ya kan? Anggaplah garis ini adalah koma. Tulis saja. Ini kan nih 16. Udah tulis ini 16. Ini berapa? 8. Ini 0. Oke? 8. Sudah? Ini jumlahkan terlebih dahulu. Tambahkan ini. Kalau hasilnya sudah dapat, ya, luruskan lagi. 9, ini anggap koma ya, garis lurus tadi. 25. Udah, kurangi, itulah sisanya. Oke? Next. Nomor, nggak usah. Kita next ya. Nomor 15. Lihat di sini ya. Ini berulang-ulang. Lihat hasil dari negatif 25 ditambah negatif 15. Namanya ditambah negatif dengan negatif pada penjumlahan, hasilnya negatif. Udah jumlahkan aja. 25 tambah 15 berapa? Berarti negatif titik. Gampang ya? Oke, kita lanjut nomor 16. Sama ya, nomor 16 dengan 15 sama saja. Oke. Baik anak-anak mem, untuk soal nomor 16 sampai 20, ayo berkarya dulu sendiri ya. Untuk nomor 16 sampai 20 hampir-hampir sama dengan nomor yang sudah mem jelaskan tadi. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.